Mas Pras, Ya. terkait dengan MBG, ini kan ada di beberapa daerah terjadi keracunan nih Mas, kembali lagi terjadi. Tindakan apa yang telah dilakukan oleh pemerintah Mas untuk mengevaluasi ataupun menindak hal tersebut? Baik, terima kasih. Pertama-tama tentunya kami atas nama pemerintah dan mewakili Badan Gizi Nasional memohon maaf karena telah terjadi kembali beberapa kasus di beberapa daerah yang tentu saja itu bukan sesuatu yang kita harapkan dan bukan suatu kesengajaan. Nah, namun demikian tentu saja ini menjadi bahan evaluasi dan catatan. Kami telah berkoordinasi dengan BGN termasuk dengan pemerintah daerah untuk yang pertama adalah memastikan bahwa seluruh yang terdampak harus mendapatkan penanganan secepat mungkin dan sebaik-baiknya. Yang kedua tentu harus dilakukan upaya evaluasi termasuk mitigasi, perbaikan supaya masalah-masalah seperti ini tidak terulang kembali. Kalau ditemukannya titik SPPG yang fiktif itu gimana Mas? Dapur fiktif Mas. Dapur fiktif? Iya, dapur MBG. Ada temuan dari anggota DPR, kemudian di viral di media sosial ada 5.000 dapur fiktif ribuan. Nanti coba kami cek juga dengan BGN. Mas, ada ide juga dari DPR terkait dengan MBG ini, ada ide dialihkan menggunakan pemberian uang tunai kepada orang tua. Itu memungkinkan tidak? Kalau ide kan dari dulu banyak ya, dan bukan berarti ide ini tidak baik atau ini ide yang satu lebih baik, tidak. Tapi kemudian konsep yang sekarang dijalankan BGN itulah yang dianggap oleh pemerintah dan oleh BGN itulah yang terbaik untuk saat ini dikerjakan. Bahwa masih ada catatan-catatan, ya itu kita akui dan akan kita terus berkomitmen untuk kita perbaiki. Untuk dapurnya sendiri yang di wilayah keracunan itu terkait penyelidikan, apakah nanti akan transparan, dan yang kedua apakah ketika ditemukan bukti terjadinya kelalaian, apakah nanti ada semacam sanksi atau hukuman? Harus dan sanksi kalau memang itu adalah faktor-faktor kesengajaan atau lalai di dalam melaksanakan SOP, ya, tentunya akan ada sanksi kepada SPPG yang dimaksud, tetapi juga sanksi yang akan diterapkan jangan sampai kemudian itu mengganggu dari sisi operasional sehingga mengganggu penerima manfaat untuk tidak mendapatkan MBG ini. Artinya sanksi secara soal giat Bapak Soal ini, Mas, dalam waktu dekat ini kan akan mau ke Amerika Serikat. Betul, baik. Memang ada undangan kepada Bapak Presiden untuk menghadiri sidang umum PBB di New York, dan beliau sedang mempertimbangkan untuk akan hadir karena berdasarkan informasi juga Bapak Presiden diberikan kesempatan untuk menyampaikan pidato. Kami kira ini juga sebuah penghormatan kepada bangsa Indonesia kalau Bapak Presiden kemudian memutuskan untuk berkenan hadir. Ketemu Trump juga nggak Mas? Pak Prabowo. Belum tahu, kalau agendanya belum tahu. Tapi setelah itu akan ada juga. Belum tahu. Nanti tunggu kalau sudah beliau memutuskan, nanti akan kami sampaikan ke publik. Pak Presiden ada rencana untuk saya visit ke Inggris juga nggak Mas dalam waktu dekat? Belum ada. Mas Pras, soal soal PLT BUMN Mas. Iya Mas, kemarin kan PLT? BUMN. Oh, baik, untuk PLT BUMN atas petunjuk dari Bapak Presiden dan kemudian juga sudah kami sampaikan kepada pihak terkait, dalam hari ini Kementerian BUMN, untuk PLT Menteri BUMN
ditunjuk Wakil Menteri BUMN atas nama Bapak Doni Oskaria untuk menjalankan tugas pelaksana tugas di Kementerian BUMN. Pertimbangannya apa Mas? Kenapa Pak Doni? Kan beliau Ada 3. satu, beliau kan memang Wakil Menteri BUMN, dan kedua saat ini beliau kan juga menjadi COO di Danantara, sehingga harapannya dengan pelaksana tugas ini diberikan kepada beliau ini akan mempercepat proses pembenahan BUMN kita yang sekarang memang sedang dilaksanakan oleh Danantara dan Kementerian BUMN. Sampai kapan kira-kira sampai kapan Mas? Belum tahu lah, Tuan baru 2 hari. Mas soal isu muncul Kementerian BUMN mau dilebur ke Danantara, Mas, mungkin arahan dari pemerintah Belum ada, akan seperti apa? belum. Nanti kita tunggu. Tapi apakah itu ada ke arah sana? Rencana. Ada kemungkinan, tapi memang masih dalam proses kajian dan diskusi. Pertimbangannya berarti nanti ada ke arah sana. Ada kemungkinan. Pertimbangan yang muncul apa aja Mas? Untuk melebur itu Mas? Karena strategisnya di antara Ya, karena kalau pertimbangannya banyak ya. Salah satunya kan karena kemudian proses pelaksanaan pembinaan, kemudian manajemen perbaikan itu sekarang kan sedang dikerjakan oleh teman-teman di Danantara gitu. Mas Pras, hari Ya. ini muncul lagi enggak? Akan ada pelantikan kepala badan, kepala BRIN. Penegasan aja Mas. Ada nggak sih akan ada rencana? Belum ada. Oh, belum ada. Jadi untuk hari ini belum Dalam ada waktu dekat akan ada belum nggak, ada Mas? rencana untuk adanya pelantikan. Dalam waktu dekat kepala BRIN akan yang baru akan dilantik. Belum ada. Tapi viral banget kan muncul beredar itu ada beberapa sosok gitu yang dimunculkan. Ya, kalau masalah viral ya kan kita tidak bisa menghalangi ya. Tapi belum ada. Mas, berarti nanti Hari ini rencana pergantian ataupun pelantikan, baik menteri, wakil menteri maupun kepala badan. Mas soal ini Mas. PLT Menteri BUMN berarti nanti sampai itu Mas, sampai itu dilebur BUMN Danantara apa nunggu apakah Ya akan belum ada tahu. ini? Belum tahu. Mas, reformasi polisi, Mas, ada muncul masalah Pak Mahfud MD masuk ke dalam tim itu. Beliau dipertimbangkan nggak sih atau prosesnya seperti apa sejauh ini Mas? Eh, Reformasi Polri. Ya, jadi berkenaan dengan komisi atau komite reformasi kepolisian memang itu bagian dari komitmen pemerintah, ya, komitmen Bapak Presiden, dan sekarang sedang proses untuk kita meminta kesediaan para tokoh-tokoh untuk berkenan bergabung di komite tersebut. Termasuk salah satunya. Mas soal kebijakan pemerintah Mas soal impor BBM satu pintu ke Pertamina ini pertama seperti apa Mas, sampai ada evaluasi karena kan dampaknya pada SPBU swasta yang banyak tutup nih Mas. Itu ke Pak Menteri SDM lah sama Dirut Pertamina gitu. Mas mau minta tanggapannya, Menkyu Kupraya bilang ke depan bulan depan akan mulai turun ke kementerian lembaga dengan anggaran yang besar. Kalau misalkan anggarannya Penyerapannya. nanti Oktober sampai Oktober akhir tidak optimal, itu nanti ada